Sekarang saya mau ke kejadian ini seperti di awal tadi kita katakan, tidak hanya di Jakarta, tapi di seluruh Nusantara. Pedofil atau kejahatan seksual terhadap anak merajalela. Di sini juga saya ingin mendapat cerita dari Kediri, dari Pri Agus Widodo, pengacara korban kekerasan ya di Kediri. Apa yang terjadi di kota Bapak? Ya, terima kasih Bang Karni. Perlu kami sampaikan di sini bahwa seks dengan anak adalah kejahatan. Itu yang pertama. Seks dengan anak adalah kejahatan. Nah, yang terjadi di Kediri ini ada 5 korban. Tim kami hanya mendampingi 2 korban. Saya sebut saja korbannya R 14 tahun dan A 14 tahun juga. Pelakunya adalah SS, ya, umur 64 tahun. Pelakunya udah ditahan, udah ditangkap. Sekarang ditahan di Polresta Kediri. Ikut-ikutan panggil SS kalau perlu. Ya, pakai inisial karena belum ada masih tersangka ya. Ya, tersangka itu di mana-mana juga nama lengkap. Ya. Kalau nggak diadili deh. Nah, yang bersangkutan pelaku ini adalah pengusaha kaya ya di Kediri. Pada waktu kejadian itu diduga April 2015. Nah, pada Mei dan Juni ini ada beberapa yang mencabut laporan. Ada indikasi karena telah damai antara orang tua korban dengan pelaku. Ini korban ini anak di bawah umur atau anak di bawah umur? Ada yang kami tangani. Kami selaku lawyer di sini mendampingi karena kepentingan anak telah diwakili oleh pihak kepolisian maupun nantinya akan kejaksaan tentunya. Kami hanya mendampingi orang tua korban, memonitor. Baik. Cerita yang ada di sana ini awalnya perkara ini sempat jalan di tempat. Karena tadi ada perdamaian, bahkan ada dugaan ini dari pihak pelaku telah memberikan ke salah satu orang tua korban ini dengan uang 60 juta sebagai syarat perdamaian. Setelah itu Agustus kami turun ke Polres Kediri, tim kami ya dari kantor Bapak Ferry Juan Associate. Ke sana langsung menghadap Kapolres bahwa ini tidak bisa, perkara ini hanya berhenti, apalagi berdamai. Tentu seiring juga dengan pihak KPAI maupun di LSM di sana, ya, pemerhati anak, bahwa untuk dilanjutkan sehingga kasus lalu dibuka kembali. SS ditahan dan kami karena telah diwakili oleh penyidik korban ya, telah kepentingan hukumnya, kami mengkonsultasikan kesulitan alat bukti. Nah, kami ada ide bahwa karena tidak ada visum, kejadian sudah mungkin ada yang 5 bulan yang lalu dengan laporan, kami mengarahkan agar para korban ini dibawa ke psikiater. Nah, di situ akan mendapatkan visum psikiatrikum. Nah, mungkin ini belum begitu populer ya untuk pembuktian, tapi ini bisa mengungkap, paling tidak mengungkap apa yang terjadi. Karena para korban di sini adalah mengalami trauma, mengalami luka batin. Bahkan dari hasil dari 5 korban itu tidak ada visum fisik sama sekali. Tidak ada. Ya, karena tidak ada, hanya pengakuan dari korban 5 orang dan modusnya menurut pengakuan korban ini seperti multi level marketing ya.
Pak Karni. Jadi korban yang satu membawa temannya, temannya karena iming-iming tentu masalah uang. Ini yang lalu korban mengaku diberi pil setengah ya. Kita tidak tahu pilnya apa. Lalu dibawa ke hotel. Setelah dibawa ke hotel merasa pusing, lalu didorong, lalu terjadilah itu pencabulan ataupun apa? Lima-limanya pakai pil gitu. Iya, menurut informasi. Dikasih duluan atau setelah di hotel? Dikasih duluan. Duluan. Dikenalkan, jadi begitu. Nah, kami masih percaya bahwa pihak penyidik dari Polresta Kediri itu akan menangani perkara ini dengan profesional maupun proporsional ya terhadap korban-korban kami, sehingga visum psikiatrikum dari psikolog atau psikiater ini yang bisa nanti mengungkap atau paling tidak dapat sebagai petunjuk ataupun pendukung ya bukti-bukti yang ada selain pengakuan dari korban ataupun pengakuan dari tersangka. Itu Bang Karni. Ada nggak bukti misalnya dia kan booking di hotel, bukti kesaksian orang hotelnya? Ya, oleh penyidik itu semua saksi-saksi juga ditanya, orang tua korban, terus dari pihak hotel sendiri juga dijadikan saksi, dimintain keterangan di Polresta Kediri, Bang Karni. Apa dibilang SS ini orang kaya Kediri? Apa profesinya? Apa dia yang punya gudang garam? Bukan ya. Orang kaya kedua mungkin. Kalau yang gudang garam orang kaya pertama mungkin. Apa bisnisnya Pak? Bisnisnya adalah pemborong atau konstruksi, bahkan mendapat order membuat seperti patung ataupun tugu gitu ya di Kota Kediri ini senilai 100 miliar dari Pemda. Ya. Pemda bikin patung 100 miliar. Ya, menurut informasi seperti itu, rumor yang ada di sana. Kita bisa baca di internet juga kok. Hebat juga Pemda Kediri. Jadi konstruksi, pengusaha konstruksi yang benar ya. Pemborong.